Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tika di channel Brilliant Math. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dimensi 3 di part ketiga, yaitu membahas tentang jarak titik ke bidang. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung dan support dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di video ini kita masih membahas mengenai dimensi 3. Ini adalah video ketiga mengenai dimensi 3. Di video sebelumnya kita telah membahas jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita akan bahas jarak titik ke bidang. Misalkan kita memiliki satu titik dan sebuah bidang. Yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang adalah jarak antara titik A ke bidang alfa dengan ruas atau panjang garisnya itu tegak lurus dari titik A ke bidang alfa tersebut. Biar lebih jelas kita buat ilustrasinya di sini. Misal ada sebuah titik A, kemudian ada sebuah bidang alfa di sini. Kita akan coba tarik garis ke bidang alfa tersebut. Nah, menurut teman-teman ini kita tarik garis kemana? Apakah ke sini? Apakah ke sini? Ini kan bidang luas nih. Ini memiliki luas. Atau ke sini? Nah, panjang titik ke bidang tersebut haruslah lurus ya. Kita harus tarik garis lurus yang menembus bidang tersebut. Nah, ini tarik garis lurus yang menembus bidang dan harus tegak lurus garisnya. Garisnya harus tegak lurus terhadap bidang dan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini adalah titik potongnya di sebelah sini. Kita kasih tanda di sini dan ini syaratnya dia harus tegak lurus. Pada titik A kita tembus ke bidang alfa. Titik temu ini kita katakan sebagai A aksen. A aksen ini dikatakan sebagai proyeksi titik A ke bidang alfa. Jadi A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Panjang ruas garis A aksen adalah jarak titik A terhadap bidang alfa tersebut. Nah, jadi jarak titik A ke bidang alfa ini akan sama dengan jarak titik A ke titik A aksen ini. Simple ya. Jadi jarak titik ke bidang kita tinggal tarik garis menembus bidang tersebut. Nanti jarak titik ke titik proyeksinya itu kita katakan sebagai jarak dari titik ke bidang. Supaya lebih jelas kita perhatikan contoh soal. Perhatikan balok ABCD-FGH berikut. Kita buat dulu baloknya. Balok ABCD FGH dengan panjang AB di sini 10 cm, kemudian BC di sini panjangnya 5 cm dan CG 7 cm. Proyeksi titik A terhadap bidang BCGF adalah titik B. Nah, proyeksi titik A terhadap bidang BCGF, ini bidang BCGF itu terhadap titik yang mana nih? Jelas ini terhadap titik B karena dia harus tegak lurus dari A ke B. Itu katakan proyeksi titik A ke bidang BCGF. Kemudian proyeksi titik A terhadap bidang CDHG adalah titik D. Mana CDHG? Yang ini ya, CDHG. Berarti proyeksi titik A-nya kemana nih? Kalau ke bidang harus tegak lurus, berarti proyeksinya mana? Proyeksinya ya ke titik D di sini. Jadi dia harus tegak lurus ya. Paham ya? Jadi proyeksi A itu terhadap bidang CDHG ya, proyeksinya ya titik D karena harus tegak lurus menembus bidang tersebut. Contoh lagi, proyeksi titik A terhadap bidang EFGH adalah titik E. Mana bidang EFGH? EFGH di sini, EFGH. Titik A terhadap bidang EFGH ya harus garis yang tembus tegak lurus, berarti titik potongnya di sini di E. Jadi proyeksinya A itu di titik E gitu. Jadi jarak titik A ke bidang itu sama dengan 7 cm karena akan sama dengan garis A ke E. Oke, kita bahas contoh soal 1 di sini. Sebuah kubus ABCD FGH mempunyai panjang rusuk 8 cm, maka hitung jarak titik C ke bidang BDG. Kita coba gambarkan dulu kubus ABCD EFGH-nya. Sini ada kubus ABCD FGH, hitung jarak titik C ke bidang BDG. Rusuknya dia 8 cm. Ini rusuk semuanya kalau kubus 8. Kemudian jarak C ke bidang BDG.
BDG yang mana? BDG. Nah, seperti ini, ya kan? Bagaimana kalau bidang BDG tegak lurusnya seperti apa? Berarti kita cari dulu titik proyeksi C terhadap bidang BDG. Pertama, kita ambil garis atau tarik garis dari A ke C terlebih dahulu. Nah, titik pertemuan ini nih di sini ke bidang ini, katakan di sini adalah proyeksi G aksen. Jadi kita tarik garis dari G ke proyeksinya yaitu G aksen. Nah, proyeksi titik C ke bidang BDG ini merupakan proyeksi titik C ke garis G aksen. Jadi kita akan tarik garis C-nya tersebut ke G aksen. Garis yang ditarik itu harus tegak lurus dari titik C terhadap garis G aksen. Seperti ini, dia harus membentuk sudut siku-siku. Nah, dari sini katakan titik proyeksinya itu adalah C aksen. Jadi kita cari jarak dari C ke C aksen. Ini lihat ada segitiga G aksen, C dan G. Nah, segitiga ini kita coba gambarkan di sini akan terbentuk segitiga G aksen C dengan di sini C titik proyeksinya adalah C aksen. Nah, kita di sini CG-nya jaraknya itu adalah 8 cm. Kemudian di sini C G aksen. Perhatikan panjang AC. AC ini merupakan diagonal bidang atau sisi. Ya, pada video pertama dibahas bahwa untuk mencari diagonal sisi itu adalah A akar 2. Berarti panjang AC itu akan sama dengan 8 akar 2. Nah, karena CG aksen itu setengah dari AC, maka kita kalikan setengah dikali 8 akar 2. Berarti hasil dari C ke G aksen itu adalah 4 akar 2. Nah, kita tulis C ke G aksen berarti di sini adalah 4 akar 2. Nah, kemudian di sini jarak dari G ke G aksen. Nah, dari G ke G aksen, caranya perhatikan di sini ada sudut C. Sudut C ini merupakan siku-siku ya, sudut siku-siku. Berarti kita tinggal cari dengan menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari G aksen. Maka rumus untuk mencari G aksen itu sama dengan akar CG kuadrat yang ini ditambah dengan CG aksen kuadrat. Nah, hasilnya berarti 8 kuadrat ditambah CG-nya 4 akar 2 kuadrat. Di sini 4 akar 2 kuadrat sama dengan 8 kali 8, 64 ditambah 4 akar 2 kali 2, 4 kali 4, 16, 16 kali 2 itu 32. Berarti hasilnya akar 96. Akar 96 itu adalah akar 16 dikali 6. Akar 16 itu 4, berarti 4 akar 6. Itu untuk G aksen. Nah, G aksennya sudah kita dapatkan. G aksennya adalah 4 akar 6. Nah, untuk mencari C aksen kita akan gunakan rumus konsep luas segitiga aja. Ya, di sini perhatikan G ke G aksen ini merupakan alas dari segitiga G aksen C. Kemudian ini alasnya dan tingginya adalah C aksen. Segitiga kedua alasnya adalah C G aksen dan tingginya 8. Jadi dapat rumus G aksen dikali C aksen sama dengan C G aksen dikali CG. Ya, alas kali tinggi atau setengah alas kali tinggi, setengahnya boleh langsung dicoret. Berarti C aksen itu akan sama dengan CG aksen dikali CG per G aksen. Gitu. Berarti di sini G aksennya 4 akar 2 dikali CG-nya 8 dibagi G aksen 4 akar 6. Maka C aksen ini tinggal kita coret, 4 dibagi 4 itu dapatnya 1, akar 2 akar 6 itu dapatnya akar 3, kemudian di sini jadinya 8 per akar 3. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadinya 8 per 3 akar 3, karena akar 3 dikali akar 3 kan hasilnya 3. Jadi di sini 8 per akar 3 untuk C aksen. Jadi jarak titik C terhadap bidang BDG itu adalah 8 per 3 akar 3 cm. Oke, sampai sini dulu pembahasan mengenai dimensi 3 di part ketiga. Semoga bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.